Selain itu, OJK telah menerbitkan SE OJK nomor 19 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK minta maaf keluarkan SE OJK nomor 19 tahun 2025. Nah, apa saja isinya, apa yang terjadi pada yang galbay, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada seorang temen yang kirim DM ke saya foto DC kredit pintar yang datang langsung ke sekolah tempat dia bekerja, yang mana diinformasikan dia sudah galbay selama 1 tahun. Jadi di sini ada seorang teman yang dapatkan foto dari grup lain yang memfoto Desi itu orang Ambon, 2 orang datang ke kantornya, ke tempat kelasnya, mengatakan bahwa dia mau menagih untuk kredit pintar, dan juga ternyata yang galbay di kredit pintar ini sudah 1 tahun. Jadi saya informasikan kepada teman-teman semuanya ya, kalau kalian berada di wilayah Jabodetabek sampai ke Bandung ataupun ke Bogor, kalau kalian galbay di kredit pintar, saya sampaikan tidak hari ini, besok, lusa, bulan depan, ataupun 1 tahun kemudian DC pasti akan datang. Pertimbangkan lagi ketika kalian mau galbay di pinjol-pinjol besar. Kalau seandainya ada 10 aplikasi yang kalian galbaykan, pastikan ada beberapa pinjol-pinjol yang memang besar itu didahulukan agar tidak mengganggu pekerjaan kalian. Sebenarnya sih ini sudah menyalahi aturan ya, karena datang langsung ke tempat kerja terus duduk lagi di bangku meja anak murid. Kalau seandainya mau galbay di pinjol besar, usahakan kalian punya mental yang kuat. Yang kedua, kalau kalian galbay di pinjol yang besar lagi, pastikan lagi kalian punya koneksi yang bagus dengan saudara-saudara ataupun dengan lingkungan pekerjaan kalian. Jadi seandainya ada DC yang datang seperti ini, kalian tidak akan kebingungan dan tahu nih, semua yang lain juga tahu bahwa kalian punya galbay dan belum bisa melunasi. Jadi mental kalian masih baik-baik saja. Dan kalau udah model seperti ini, apakah bisa dilaporkan? Jawabannya bisa. Dan saya yakin ini DC dari pihak ketiga. Dan sekali lagi saya informasikan kepada teman-teman semuanya, buat yang galbay di pinjol-pinjol besar, perhatikan bahwa kalian wajib kuat mental, dan saran dari saya kalau bisa yang ada DC lapangannya dan wilayah kalian di sekitaran Jabodetabek, usahakan yang ada DC ini ataupun yang mungkin mengganggu kinerja kalian itu didahulukan. Yang lain sisihkan dulu. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi baru-baru ini ya, pagi ini udah diselenggarakannya rapat OJK, rapat bulanan, yang mana di sini diawali dengan OJK meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya kerusuhan yang baru-baru ini terjadi dan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia akibat dari kerusuhan yang terjadi. Dan yang paling miris, adanya seorang Gojek yang memang dilindas, informasinya ya, dilindas oleh mobil patroli Barakuda dan sampai membuat gempar kemana-mana, bahkan sampai di media asing. Nah di sini disebutkan juga untuk itu OJK sudah mengeluarkan ternyata ya per 31 Juli kemarin SE OJK nomor 19 tahun 2025, yang mana SE ini mencabut SE lama di tahun 2023, dan ternyata isi dari SE ini mulai untuk berpihak kepada nasabah yang galbay. Saya memulai konferensi pers pada pagi ini. Perkenankan kami menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air pada insiden yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang layak sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Mencermati situasi terkini, kami akan terus meningkatkan monitoring dan komunikasi dengan industri PVML untuk meyakini bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, termasuk dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Bagi debitur yang terkena dampak secara material dari situasi terkini dan berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran pinjamannya, industri PVML yang terkait didorong untuk dapat memberikan relaksasi pembayaran pinjaman
antara lain dengan melakukan restrukturisasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan pelindungan terhadap nasabah sesuai ketentuan. Selain itu, OJK telah menerbitkan SE OJK nomor 19 tahun 2025 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur antara lain mengenai kewajiban pencantuman disklaimer risiko pada sistem elektronik serta batas usia dan penghasilan minimal penerima dana atau borrower. Nah, ini dia teman-teman ya, ternyata ada beberapa SE OJK yang diterbitkan OJK per 2025 yang saya sendiri pun juga baru tahu teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk yang pertama itu dan terbaru sekali ada SE OJK nomor 19 tahun 2025 yang mana ini baru saja diterbitkan di bulan Juni. Penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi ataupun ini dengan kata lain adalah pinjol. Nah, kalau kita lihat seperti kata Bapak Kepala OJK tadi mengatakan bahwa penerbitannya ini untuk disclaimer bagi pengguna pinjaman online. Kita baca dulu isinya. SE OJK nomor 19 tahun 2025 itu diterbitkan di 31 Juli 2025 untuk mengoperasikan peraturan OJK nomor 40 tahun 2024 POJK nomor 40 tahun 2024. Surat edaran ini menggantikan SE OJK nomor 19 tahun 2023 dan memperketat pengawasan pinjaman daring termasuk mengatur batas alokasi dana non-profesional dan profesional serta batas pendapatan minimum dan juga kapasitas beban bagi penerima dana. Nah, maksudnya apa di sini? Garis besarnya itu berupa meningkatkan pengawasan kepada P2P lending, melindungi konsumen dan masyarakat serta menciptakan kebijakan yang lebih ketat. Kalau kita lihat dari melindungi konsumen adalah membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari praktik pendanaan yang berlebihan. Jadi istilahnya seperti penyaluran kredit yang terus-menerus tanpa memverifikasi kemampuan dari si peminjam. Dengan kata lain juga terbentuknya SE OJK ini mengacu kepada demo-demo yang terjadi baru-baru ini yang mana setiap pinjol wajib menerima yang namanya restrukturisasi apabila nasabah tersebut tidak bisa membayarkan dalam waktu dekat. Dan juga benar-benar untuk para penerima pinjol kedepannya harus memiliki penghasilan yaitu minimal 3 juta. Terus proses pendanaan wajib diselesaikan menggunakan perangkat milik sendiri. Artinya kalau seandainya terjadi pembobolan akun dan ternyata akun kita digunakan menggunakan ponsel orang lain, berarti kita berhak untuk tidak membayarkannya. Nah, itulah garis besar dari SE OJK tersebut teman-teman ya. Karena di sini sudah dijelaskan untuk disclaimer penggunaan dari pinjol tersebut untuk segala risiko yang terjadi. Gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadinya diminta semua pinjol menerima segala restrukturisasi dan juga disclaimer untuk segala apapun yang terjadi kepada pinjaman-pinjaman daring seperti ini. Ibaratnya kayak resiko-resiko yang akan terjadi mulai diperhitungkan dan lagi usia dan pendapatan untuk yang mau melakukan pinjaman perlu dipertimbangkan agar tidak terjadinya gagal bayar. Nah, itulah yang terjadi teman-teman ya. Jadi sepertinya mulai berpihak nih. Karena kerusuhan-kerusuhan kemarin kayaknya membuka mata orang yang di atas. Kalau terus-terusan seperti ini mungkin akan terjadi kerusuhan lebih besar lagi. Apalagi saat ini adanya peraturan yang diminta oleh semua mahasiswa yaitu peraturan 17/8 yang mana ini meminta untuk presiden mengesahkan peraturan ini, membuka mata pimpinan di atas bahwa sebenarnya masyarakat di bawah saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan peraturan yang kalian buat sendiri, apalagi peraturan tersebut mencekik masyarakat terkait juga dengan pinjol. Buat kalian yang masih lanjut galbay, teruskan galbay. Sebenarnya ini adalah demo kita para korban pinjol yang selama ini peraturan untuk pinjol itu lebih runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, kita berharap semoga ada update terbaru dan yang lanjut galbay lanjutkan terus dan jangan pernah berpikir untuk galau bentuk lubang lagi karena masa sudah bergerak dan semoga ini acuan dari pimpinan di atas untuk mengambil keputusan lebih lanjut lagi. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian semuanya dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.